Shalom, jemaat yang kekasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita dalam keberadaan kita bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Kita boleh bersyukur di minggu ke-6 sesudah Paskah ini kita berjumpa dalam satu pembacaan ayat Alkitab yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 pada ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya percaya kita semua sudah membacanya tadi oleh pembacaan Alkitab, dan saatnya kita akan bersama untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di kota Korintus kembali. Nah, jemaat kekasih, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sangat besar. Mereka, saya katakan, adalah jemaat yang memiliki aktivitas rohani yang sangat baik. Mereka suka berkumpul bersama-sama di rumah salah satu jemaat yang dikatakan dalam bacaan kita itu untuk memecah-mecahkan roti dan juga berdoa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam memahami nas firman kita pada minggu ini, maka alangkah baiknya saya mau katakan kita melihat dalam konteks dan budaya tentang jamuan makan bersama pada masa itu. Nah, perlu kita ketahui pada zaman itu ada suatu kebiasaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat, yaitu bertemu dalam acara makan bersama. Nah, dalam jamuan tersebut para pesertanya kita lihat membawa makanan sendiri-sendiri, dan pada gilirannya semua bentuk berpartisipasi tersebut mengumpulkan makanan untuk disajikan dalam sebuah acara makan bersama. Nah, ini konteks dari bacaan kita lalu kitab Korintus ini. Namun ternyata apa yang terjadi di jemaat Korintus, segala hal dalam perjamuan kasih tersebut berlangsung dengan tidak baik, atau dengan kata lain salah. Rupanya ada kelompok-kelompok tertentu tidak membagikan makanan mereka. Nah, melainkan apa yang terjadi, mereka itu memakan makanan sendiri dalam kelompok kecil yang eksklusif. Nah, ini yang disayangkan dalam hidup oleh Rasul Paulus. Nah, kelompok ini tidak mau menunggu anggota jemaat yang lain, yang umumnya adalah jemaat-jemaat yang tidak punya. Nah, untuk berbagi makanan dengan mereka. Nah, jadi apa yang terjadi, sementara mereka kekenyangan, jemaat yang lain yang tidak membawa makanan harus rela berdiri dengan perut kosong. Nah, ini konteks ini jemaat yang kekasih kita melihat awalnya itu baik. Mereka membawa makanan bersama, memakan bersama dengan menu yang berbeda dengan nikmatnya. Tapi ada yang sama tadi yang saya katakan. Ada sebagian kelompok yang membuat kelompok-kelompok tersendiri, lalu mereka makan sendiri, lalu mereka melupakan kelompok-kelompok yang lain yang katakan notabene tidak kaya atau miskin. Nah, kelompok ini tidak mau diganggu oleh jemaat yang lain, yang umumnya adalah jemaat-jemaat yang dengan kata lain yang mampu. Dengan kata lain, pokoknya mereka tidak mau berbagi dengan mereka. Jadi sementara mereka kenyang, jemaat yang lain yang tidak membawa makanan harus rela berdiri dengan perut kosong. Nah, akibatnya makan bersama yang bisa diharapkan menghapus perbedaan sosial di antara mereka ternyata cuma mampu mengusik perbedaan tersebut. Nah, apa yang dilakukan jemaat yang kekasih oleh jemaat Korintus ini mendapat kecaman oleh seorang yang bernama Paulus. Karena di situ Paulus mau menegaskan bahwa perjamuan yang mereka lakukan itu bukanlah perjamuan Tuhan. Nah, sikap tidak mau berbagi yang dipraktekkan oleh para kelompok tertentu itu dikecam oleh Paulus. Bukan saja karena akan membawa dampak tidak sehat dalam kehidupan jemaat itu sendiri. Nah, dengan kata lain di sini, Paulus tidak senang ketika ada kelompok-kelompok di tengah-tengah hidup jemaat. Menganggap kelompok ini lebih daripada yang lain. Menganggap kelompok ini kelompok yang eksklusif. Dengan kata lain. Nah, mudah-mudahan di tengah-tengah jemaat kita tidak ada kelompok-kelompok seperti yang terjadi ketika Paulus menyampaikan akan firman-Nya ini. Karena kenapa?
Karena sikap demikian jelas bertentangan dengan makna yang sesungguhnya. Nah, bukan semangat berbagi yang mereka praktekkan. Sebaliknya apa? Mereka hanya fokus pada kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Itu yang terjadi. Mereka hanya mengasihi diri sendiri. Tidak ada kasih dalam kehidupan dan perjamuan kasih yang mereka lakukan. Nah, melihat akan situasi yang demikian, maka sangat perlu bagi seorang yang bernama Paulus untuk meluruskan tentang makna akan pertemuan, perjumpaan mereka dalam kehidupan dan perjamuan makan bersama tersebut. Nah, di sini kita melihat Paulus mengingatkan pada saat menerima perjamuan kudus sebenarnya, maka kita melihat bahwa sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh. Satu tubuh itu saling membutuhkan, tidak saling menyakiti hati dalam kata-kata, sikap dan tindakan, dan kita menjadi satu tim. Itu yang diingatkan. Nah, jika ada bagian lain dari tubuh yang sakit, misalnya tangan atau kaki, maka kepala atau otak akan memerintah untuk membangun. Dan seorang yang menerima, dengan kata lain perjamuan kudus, akan melihat sekelilingnya dengan melepaskan kasih sebagai pengampunan kepada saudara yang lain sebagai satu tubuh Kristus. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih, berbagi hidup itu merupakan salah satu bentuk solidaritas menghadapi berbagai macam tantangan. Kita lihat saat ini situasi pandemi virus corona COVID-19 ini. Banyak orang yang sekarang saya katakan beramal, kata orang lain, atau baik hati, ya kan, membagi-bagikan makanan, membagikan uang dalam kondisi saat sekarang ini yang dihadapi oleh dunia, bahkan juga Indonesia. Hal itu baik kalau dengan tujuan yang baik. Bahkan ada yang menyalahgunakan hal-hal itu sendiri. Mereka berbagi untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, itu yang terjadi. Nah, kenapa? Ingat, suatu komunitas masyarakat dia bisa menjadi sejahtera karena dibangun dari kemauan berbagi hidup. Mereka berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan, berbagi keuntungan, bahkan berbagi kerugian. Kenapa? Karena kemiskinan dan ancaman kebinasaan di dunia ini pun dijawab oleh Yesus Kristus dengan membagi hidupnya, bahkan menyerahkan tubuhnya. Dengan kata lain, di situ Yesus membagi kemuliaan supaya manusia itu menjadi mulia, jemaat yang kekasih. Namun kita kadang melupakan perbuatan Yesus, sehingga kita menjadi egois, hanya memuaskan diri sendiri. Nah, jemaat yang kekasih, menjadi orang yang percaya, menjadi orang Kristen itu harus cerdas dalam iman. Apa yang dikatakan Tuhan bahwa tubuhnya diserahkan itu merupakan suatu nilai peringatan, nilai untuk mengenang akan kematian Tuhan, bukan dengan kata lain untuk kepentingan diri sendiri, untuk kita sukses, bahagia, tetapi itu semua untuk menjadi peringatan dalam kehidupan kita. Nah, manusia yang saya katakan adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam hidupnya. Nah, Allah menciptakan manusia beraneka ragam dan berbeda-beda tingkat sosialnya. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang mampu, ada yang kaya, ada yang miskin, bahkan dan seterusnya. Nah, demikian pula Allah menciptakan manusia dengan keahlian, dengan kepandaian yang berbeda-beda pula. Nah, semua itu adalah dalam rangka untuk saling memberi dan saling mengambil manfaat. Nah, dalam konteks bacaan kita ini, kita lihat tadi pada ayat 17 dan 18 bagaimana Paulus tidak memuji pertemuan jemaat di Korintus. Kenapa? Karena pertemuan di dalamnya itu berlangsung perjamuan makan yang tidak melibatkan seluruh anggota jemaat. Itu alasan dia mengapa ia berkata bahwa pertemuan ini tidak mendatangkan kebaikan melainkan keburukan. Biasanya kalau orang-orang sudah buat kelompok eksklusif, mereka bertemu makan pasti dia membicarakan orang, itu yang terjadi, ya kan? Atau dengan kata lain, ketika mungkin
kita mengadakan suatu pertemuan dalam suatu kelompok-kelompok tertentu, memanggil sana, memanggil sini, intinya mau makan bersama, lalu buntut-buntutnya orang lain dibicarakan di dalam. Itu yang terjadi. Ini yang dikecam oleh Paulus. Ayat 17 dan ayat yang ke-18. Kalau kita lihat lagi di ayat 19 tadi, meskipun perpecahan jemaat itu merupakan perkara yang buruk, namun apa kita melihat? Menurut Paulus di situ, melalui perpecahan tersebut akan nyata siapa di antara para jemaat yang tahan uji. Itu yang dia katakan. Kita ini kadang-kadang tidak tahan uji dalam keberadaan hidup kita. Mudah tersinggung, mudah marah, buntut-buntutnya mau dibawa kemana ini gereja? Dia tidak tahu maksudnya di situ. Padahal dia sendiri adalah sebagai warga gereja. Nah, tapi lihat pada ayat yang ke-23 yang terakhir apa dikatakan di situ. Nah, Paulus mendasari nasihatnya bukan pada pertimbangan sehat semata-mata, melainkan pada tradisi yang diterimanya langsung dari Tuhan, bahwa malam waktu ia diserahkan dikatakan Tuhan itu apa? Mengambil roti, mengucap syukur atasnya, meminta para murid untuk melanjutkan tradisi makan malam itu sebagai peringatan akan diri dan juga karyanya. Itu suatu peringatan. Dengan kata lain, saya mau katakan Bapak Ibu, mendengar istilah berbagi, peduli terhadap sesama sudah tidak asing lagi dengan kehidupan kita. Ya kan? Sebuah kebahagiaan tidak dinilai dari seberapa banyak harta ataupun materi yang kita punya. Tetapi kebahagiaan akan lebih bermakna jika saudara-saudara kita di sekitar kita juga merasakan akan kebahagiaan itu. Nah, oleh karena itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian, bahkan uluran kasih, bahkan di situasi yang kita hadapi saat ini. Karena mereka kekurangan, nah karenanya itu kita diingatkan, tanamkan semangat berbagi. Kenapa? Karena saya senang, dia pun senang. Membagi karena berkelebihan adalah biasa, tetapi membagi dari kekurangan itu yang saya katakan sangat luar biasa. Sudahkah kita menanamkan itu dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang yang percaya? Atau keegoisan dan keserakahan hanya menghambat pewartaan kita kepada Yesus Kristus dalam karya untuk menyelamatkannya? Oleh karena itu kita diingatkan, belajarlah untuk mencukupkan diri dalam segala hal, sehingga kita mampu untuk berbagi dalam kehidupan kita ini, bahkan mungkin apa yang ada yang kita punyai, baik jasmani maupun juga rohani kita, kepada sesama tentunya yang sangat membutuhkan. Nah, tetapi dunia seringkali berpikir lain. Seringkali dunia menampilkan hal yang lain. Banyak kita melihat orang yang mempunyai gaya hebat, dalam artian baju yang bagus, mempunyai segala aksesoris yang dia punyai, mau mulai dari telinga sampai ke kalung, sampai ke gelang. Tapi dalam kenyataannya mereka tidak bisa untuk berbuat yang lebih dari apa yang mereka punyai. Atau seringkali yang kita lihat, mereka juga ingin mendapatkan bagian dari apa yang dibagi. Nah, ini yang menjadi repot bagi kita. Kenyataan inilah yang terjadi di tengah kehidupan kita, baik di gereja. Bahkan di gereja pun kita melihat, kalau perlu gereja ini mencukupkan umatnya dalam segi ekonomi yang ada pada mereka. Atau dengan kata lain, kita melihat juga banyak orang mencari kepentingan-kepentingan sendiri dalam hidup yang ada ini, dan tidak melihat akan kepentingan bagi orang-orang lain. Nah, namun jemaat yang kekasih, masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian dan uluran kita karena kekurangan mereka. Tetapi disinilah kita diajarkan dalam konteks bacaan firman Tuhan kita pada minggu ini. Jangan kita banyak bergaya,
Jangan kita banyak penampilan, namun kita tidak pernah berbagi kepada sesama kita yang sangat membutuhkan. Apalagi bagi orang-orang yang sangat berkekurangan. Atau mungkin kita merasa, oh, saya yang harus dapat bagian. Tapi disinilah kita belajar untuk menanamkan semangat berbagi dalam keberadaan hidup kita sebagai orang yang percaya. Tantangan dunia ini akan seringkali membuat manusia itu berubah. Tetapi saya senang, dia pun senang. Maksudnya, membagi karena berkelebihan adalah biasa. Tetapi membagi dari kekurangan itulah yang sangat luar biasa. Dan itu harus menjadi contoh bagi kita orang yang percaya saat ini di tengah keberadaan kita untuk menguatkan kita, persekutuan dan menyelamatkan akan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin.